Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan Ketua EPHI Haji tahun berapa nih? Angkatan 2015 amal syuhada nggih, berarti baru 6 tahun masuk 7 tahun nggih. Kemudian pada bapak-bapak haji, ibu-ibu hajiat yang dirahmati Allah, semoga ibadah haji kita mabrur hingga akhir kita nanti meninggalkan dunia ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kekuatan iman, Islam dan keistiqomahan, dan mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di akhir zaman kita mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini temanya apa nih? Temanya haji nabi. Halal bihalal, haji yang bersilaturahim. Baik. Ibadah haji adalah ibadah bapaknya ibadah. Ya. Jadi kalau kata para ulama itu, ibadah yang paling tinggi derajatnya sebagai bapak ibadah adalah ibadah haji. Kenapa? Seorang pendiri madhab yang bernama Imam Abu Hanifah rahimahullah, dia mencari-cari ibadah apa yang paling lengkap, yang paling sempurna, sehingga melengkapi seluruh amal ibadah. Tentunya seorang Imam Abu Hanifah, sholatnya nggak diragukan, pasti khusyuk. Kemudian zakatnya, infaknya, sedekahnya, semua sudah clear, dilaksanakan secara sempurna. Maka dia cari nih, ibadah apa sih yang sebenarnya seseorang itu mendapatkan kekhusyuan di dalam ibadah yang menjadi rukun dan iman di dalam agama Islam. Akhirnya dia pun berangkat ibadah haji. Saat dia beribadah haji di Baitullah, di Makkah dan di Madinah Munawwarah, maka disitulah dia benar-benar menemukan inilah ibadah yang sesungguhnya. Karena seseorang mencapai kekhusyuan di dalam sholat adalah dia saat berada di kota Makkah dan Madinah. Ya betul. Bapak Ibu, kalau sholat lebih khusyuk di Mekah atau di sini kira-kira? Mekah, Bapak Ibu sholat di Masjid Nabawi dengan di Masjid At-Taqwa barangkali atau sekitarnya lebih khusyuk mana betul? Di sono kok bisa ngono nggih? Karena gini, ya. Saat kita berada di Mekah, saat kita berada di Madinah, 1 jam, 2 jam, 3 jam sebelum adzan dikumandangkan, kita sudah ke masjid. Ya, betul. Rajin nggih. Di sini jam pinten ke masjidnya?
Alhamdulillah Pak Ustadz. Sebelum iqamah belum ke masjid Pak Ustadz. Malah masbuk. Akhirnya dijuluki Pak Haji Masbuk. Kenapa? Sering masbuk. Padahal ketika di Makkah, ketika di Madinah, subhanallah, rajin banget kita ke masjid. Iya, itu orang masih pada tidur atau barangkali bis sholawat namanya kui belum siap, kita sudah siap-siap, sudah mandi untuk berangkat ke masjid. Masya Allah. Dulu bapak-bapak, ibu-ibu di mana ini hotelnya? Aziziyah? Hah? Aziziyah nggih. Masya Allah. Iya. Kalau saya hafal, saya bolak-balik kok. Nggih. Saya itu alhamdulillah haji, alhamdulillah 7 kali. Ya. Dulu masih mahasiswa dari Mesir, kita berangkat ibadah haji naik kapal laut. Ya. Jadi kita pernah merasakan haji itu naik kapal laut. Wah, luar biasa. Berat Bapak mati Allah. Okay? Itu goncangan ombak itu keras sekali. Tapi itu perjuangan. Maka wajar dulu mbah-mbah kita, orang tua kita yang haji tahun sekian itu, yang belum ada pesawat, masih mereka naik kapal laut dari Indonesia ke Mekah sampai di Jeddah, ibadah itu khusyuk banget. Kenapa? Luar biasa perjuangan mereka. Ya? Karena begitu kuatnya niat mereka untuk berangkat ke tanah suci. Maka dulu kala ketika orang akan berangkat ke tanah suci, dia sudah serahkan, ya Allah, kalau hidup alhamdulillah aku kembali ke tanah airku, berkumpul dengan keluargaku, kalaupun tidak aku sudah pasrah, kembalikan jiwa ragaku untuk Engkau ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu dulu lah. Kalau kita sekarang kan enak nggih. Naik pesawat nyampe. Paling berapa jam? 9 jam. Nggih. Kalau delay ya 10 jam lah. Nggih. Kalau delay lagi kemarin nggih habis lebaran karena penuh banget orang berpuasa atau umroh di bulan Ramadan, maka sampai 26 jam bahkan sehari semalam ngantri untuk mau naik pesawat. Maka sering saya bilang, bapak-bapak yang sudah ke tanah suci, ibu-ibu yang sudah berangkat haji, banyak bersyukur kepada Allah. Nggih, sakniki kuwi haji kuwi angel. Ya, suwi, ya, 20 tahun, bahkan mungkin 30 tahun. Jadi saya ketemu orang Suriah itu di sana sekitar 40 tahun, ya. Itu di Arab loh. Jadi jangan bilang kok Swimen di Timur Tengah saja itu sudah lama antrinya. Apalagi kita di Indonesia. Maka Masya Allah, Bapak Ibu yang sudah ke tanah suci kui, banyak-banyak bersyukur. Malam-malam kui ingat kita bertalbiyah dulu di tanah suci. Ya, ingat labbaik Allahumma labbaik. Wah, itu sangat menggugah hati kita. Saya itu kadang-kadang sebelum tidur saya bertalbiyah. Ya, ingat di Arafah, Masya Allah. Ya, suasana yang begitu maha dahsyat. Ya, tidak ada di muka bumi ini tempat yang paling indah saat kita berdiri, saat kita duduk, saat kita berzikir, saat kita berdoa, kecuali di padang Arafah. Ya, di mana? Di padang Arafah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Al-Hajju Arafah. Haji itu kuncinya, rukunnya adalah wukuf di mana? Di Arafah. Saya itu menjadi petugas haji 2 kali. Tahun 2013 dan 2016. Ya, saya petugas nih, selisih kita barangkali ya. Ketika itu ya, itu banyak kita temukan ya para jemaah yang sakit sudah di ICU barangkali nggih. Tinggal mungkin mau innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kita bawa itu kepada Arafah. Hanya sebentar wukuf dia. Kita antar naik ambulans sampai di Arafah, sebentar paling 5-10 menit, kita bawa kembali ke mana? Ke rumah sakit. Subhanallah. Itulah perjuangan. Orang yang sakit aja tuh, orang yang akan menghadapi sakaratul maut, mereka itu berjuang untuk datang ke Arafah. Itu Masya Allah, sebaik-baik tempat doa adalah saat kita berdoa di mana?
di Arafah. Dan sebaik-baik yang diucapkan oleh aku, kata Rasulullah, dan juga para nabi sebelumku, mulai Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam, adalah ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah berulang-ulang saat kita ucapkan di Arafah sambil kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tuh gema takbir di mana-mana. Gema talbiyah di mana-mana diucapkan seluruh jemaah haji. Dari suku mana, dari bangsa mana, dengan bahasa yang berbeda-beda, itu semua datang ke Arafah. Luar biasa. Ya? Maka itu monggo banyak-banyak bersyukur. Saat ini saudara-saudara kita yang sudah akan diberangkatkan sekitar 101.000 lebih, itu hajinya nanti Ka'bah nggak boleh menyentuhnya. Ya? Jadi hanya ya jauh lah, sekitar 2-3 meter jaraknya dengan Ka'bah. Dulu Bapak Ibu tahun 2015 bisa nggak untuk Ka'bah? Bisa. Boleh bodan? Boleh. Masuk ke Pokwi, ke dalam, ke Hijri Ismail, boleh bodan? Boleh. Sholat bodan? Boleh. Boleh. Sekarang belum boleh, masih dilarang. Coba bayangin. Maka itu monggo kita ini banyak bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, aku sempat menyentuh Ka'bah, ya Allah, tempat di mana seluruh manusia umat Islam yang berada di penjuru bumi ini, ketika mereka sholat beribadah kepada Allah, mereka semua menghadap Ka'bah. Alhamdulillah, ya Allah, tanganku nih, ya Allah, pernah menyentuh Ka'bah. Tuh, ingat-ingat, diiling-iling, ya Allah, bersih tanganku ini. Mana gue loh? Maka itu saat tangan kita sudah dibersihkan Allah, disucikan Allah, jangan pernah mengambil hak orang lain. Ya toh? Nyolong, korupsi, saya pernah ngisi pengajian. Melepas jemaah bapak, ibu, suami istri berangkat ke tanah suci. Saya yang ceramah. Ya, ini pejabat ceritanya. Yang saya ceramah, wah luar biasa. Subhanallah, qadarallah, ya, dia pulang dari tanah suci langsung ditunggu KPK, ditangkap oleh KPK. Saya mumet, astagfirullahaladzim, salah ceramah gini, salah tempat ceramah. Jadi monggo, ya, kemarin kita ketika berangkat ibadah haji atau barangkali di antara kita yang ada umrah, tentunya ketika mengeluarkan harta benda kita, harta yang halal, ya kan? Harta yang halal kita keluarkan. Kalau dulu mungkin sekitar 35 juta gitu. Ya. 37 gitu. Ya, mungkin sekarang naik. Maka itu Masya Allah. Ya, masa-masa kita yang dulu ibadah haji ke Baitullah, yang kita berada di Aziziyah atau sekitarnya, itu subhanallah masih banyak dimudahkan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi-lagi saya sebutkan, Bapak Ibu banyak sujud, banyak bersyukur kepada Allah. Ya Allah, matur nuwun ya Allah, terima kasih ya Allah, ini dahiku ya Allah pernah sujud di depan Ka'bah. Enak hati kita. Jadi gini, akhirnya kalau kita sudah selalu ingat ke Baitullah, kita takut berbuat maksiat. Kita khawatir apa? Mengotori haji kita nih. Ya, namun na'udzubillah, kalau kita melupakan kenangan-kenangan kita saat di tanah suci, maka nanti gampang berbuat maksiat. Maka itu diiling-iling nih. Saat aku di Mekah, saat dahiku bersujud di depan Ka'bah, saat aku berada di Raudhah, itu syukuri. Saya kemarin bawa jemaah, itu nggak boleh masuk ke Raudhah, nggak boleh, dilarang. Sedih tuh. Itu ibu-ibu nangis mereka. Dilarang masuk. Ya, kenapa? Itu antrinya Masya Allah. Ya, sampai mereka itu nunggu, bayangin dari jam 7 sampai jam 2 nggak boleh masuk. Bayangin, jam 27 malam tuh sampai jam 2 dini hari nggak boleh masuk. Kedinginan mereka.
Kami ini pengen masuk raudhah, nggak boleh Pak Ustaz. Subhanallah. Nangis mereka, coba bayangin. Kenapa? Rindu. Ingin berada di raudhah yang dikatakan Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman surga. Orang rindu ke sana ibu-ibu. Ibu-ibu alhamdulillah ketika haji kapan aja boleh, ya badan. Ya toh, enak toh? Datang ke sana alhamdulillah. Dipersilahkan kapan aja kalau rajin. Ini malah males. Itu kemana Bu? Seneng omah wae. Aku males, lebih baik di hotel atau di pemondokan daripada di masjid. Betul. Ya, kalau di sana gue rajin-rajin ke masjid. Ini ngapun ge. Ada ibu-ibu tuh. Setiap dia mau ke masjid masuk angin terus. Ya toh? Bener ge. Ya. Itu ibadah haji loh. Itu aja. Loh, Bu, ke masjid yuk. Setiap mau ke masjid, turun ke dari hotel G, dari penginapan, mau ke masjid, aduh aku izin G, masuk angin. Ya subhanallah. Ternyata ketika di Indonesia dia nggak pernah ke masjid. Malas ke masjid. Ya, nggak mau pengajian berbaur dengan masyarakat, dengan orang-orang yang beriman kepada Allah untuk hadir ke masjid. Jadi monggo, ibu-ibu, kenang ya ibadah kita saat di Makkah dan di Madinah. Ibu-ibu ngapunten, ketika di Makkah di Madinah, sholatnya di mana? Hah? Di mana sholatnya? Di masjid. Di sini di mana sholatnya? Di bentar. Ya. Di Makkah Madinah di mana Bu sholatnya? Di masjid. Rajin botan, rajin. Istiqomah botan, istiqomah. Di Indonesia di mana sholatnya? Nang omah. Kok iso? Beda Pak Ustadz. Kok beda sih? Sama-sama masjid. Cuma beda pahalanya. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Di masjid tetangga 27 kali lipat. Kira-kira milih yang mana? Hah? Wah, yang di Masjidil Haram gitu. Maka itu alhamdulillah kita 8 hari di Madinah, selebihnya di mana? Di Makkah. Maka insya Allah, kenapa kita harus haji? Kenapa kita harus umrah? Di samping memang kita dipanggil oleh Allah dengan talbiyah, kan gini nggih. Dulu ada salah seorang tabi'in, setiap kali dia itu bertalbiyah, naik untanya atau kendaraannya, dia selalu jatuh. Labbaik Allahumma labbaik, jatuh. Ya, naik lagi dia. Labbaik Allahumma labbaik, jatuh lagi dia. Beberapa kali setiap naik unta atau kendaraannya dia jatuh. Ini orang soleh loh. Ya.